Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya moderator. Jadi begini Buya, setelah kita mendengar beberapa masukan dari teman-teman sahabat Buya, santri Buya yang kita sama-sama dengarkan, maka makin larut pemikiran kita ini untuk kembali ke jalan yang benar dan merasa ditemani dengan teman-teman yang benar-benar. Begini Buya, jadi tadi yang bertubi-tubi itu memasalkan bagaimana Islam ini terlalu banyak kemunduran dan kurang kemajuan. Kita ya bagaimanapun ini bukan gimana, sebagaimana apresiasi Buya. Punten dengan kebodohan saya ini terpaksa kita harus bicara bersama teman-teman lah. Ketika kita mengingat bahwa fakih fuqaha itu bukan satu-satunya produk dari institusi dan bukan dari produk undang-undang negara, maka jawabannya fikih itu adalah lemah. Nah, ketika fikih ini lemah, kita berangkat dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang bersabda, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Dulu setelah Buya menggebu-gebu mengajak manusia suruh berpikir 2 tahun yang lalu, saya buka Quran Buya. Ternyata dengan sedapatnya 3 hari pada waktu itu, ini catatannya ada. Kalau dikira saya bohong-bohongan, ya percaya. Terperinci. Ya, terperinci bahwa ini manusia kurang berpikir sebetulnya. Ternyata di dalam Al-Quran yang menyerukan untuk berpikir, saya menemukan baru 158. Alangkah banyaknya Buya. Nah, ketika ayat Al-Quran suruh berpikir, maka yang ada ini jawabannya ketika Islam ini lambat berkembang. Itu karena lambat berpikir, kata Buya kemarin pagi-pagi ngomong begini, saya masih ingat. Kenapa Islam lambat berpikir? Karena tenggelam dalam seremoni. Ya. Saya pikir betul-betul iya itu. Jadi makanya bangsa Indonesia kalau perlu, kalau pengen gimana-gimana, saya jamin cintailah Tuhan, mari kita berpikir dan jangan sempat-sempatnya menyalahkan orang lain. Ketika dipikir jernih, orang yang suka menyalahkan orang lain, mereka merasa benar, tidak ada jaminan benar. Dan mereka yang disalahkan tidak ada jaminan kesalahan. Kemudian yang dicari itu bagaimana Buya. Jadi selama ini setahu saya Buya, bagaimanapun saya selaku murid Buya, apa salahnya saya mengapresiasi guru. Selama ini orang kenapa di dunia ini lama Islam itu berkembang? Karena semua bawa kepentingan Buya. Dulu fikih itu berkembang bergelimang dengan kepentingan, jadi tidak leluas begitu saja. Sampai terjadi bunuh-bunuhan. Kenapa mereka sekarang mengatakan pedomannya pokoknya, dalilnya mana pokoknya? Quran aja menggebu-gebu suruh berpikir, dan mereka menjawab pokoknya kata siapa? Lah kemudian saya punya guru Buya Sakur. Sepengetahuan saya Buya, punten bukan gimana-gimana. Kiai yang tidak punya kepentingan di dunia ini hanya Buya. Kepentingannya Buya ini ingin mengembangkan ilmu sesuai dengan apa yang dicari, kejadian-kejadian yang kejadian-kejadian yang ada di muka bumi sesuai dengan pengertian Buya selama 22 tahun di beberapa negara.
Yakin itu yang saya ketahui, Buya adalah orang yang tidak pernah membawa kepentingan. Ketika kiai dan ulama siapapun berjuang di dalam keislaman, ketika membawa kepentingan, jangan tanya, jangan harap ada kesuksesan di sana, yang ada hanya kekecewaan. Kurang lebihnya Buya, apa yang saya unek-unek saya, kurang lebihnya cukup sekian. Mohon maaf, ini dengan kebodohan dan tidak kemampuan saya, mohon dimaaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Saya terima kasih atas penghargaannya. Tetapi ketika berlebihan kurang nyaman. Iya. Begini, saya sering mengatakan berulang-ulang, kamu pengen bener nggak sih? Pengen bener nggak sih? Kalau kamu pengen bener, jangan pernah merasa benar. Karena orang yang sudah merasa benar, itu pasti sudah tidak benar. Jadi orang benar itu orang yang tidak pernah merasa benar, selalu mengoreksi dirinya. Orang yang paling benar yang kita yakini bersama adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau sendiri tidak pernah merasa benar. Sehingga setiap hari dia itu bertobat kepada Allah 100 kali. Ya ayyuhan nasu tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Hai manusia, bertobatlah. Aku ini satu hari bertobatnya 100 kali. Artinya Kanjeng Nabi memprediksi kesalahannya banyak sekali. Karena dia yakin selalu bersalah, maka saya semakin yakin dia orang benar. Begitu Anda selalu merasa benar, saya yakin Anda orang yang tidak benar. Jadi artinya lebih berbahaya lagi ketika orang itu merasa dirinya paling benar sendiri. Ya itulah makhluk Allah yang paling tidak benar sendiri. Karena orang yang merasa dirinya paling benar sendiri itu berpotensi bertengkar dengan siapapun, menyalahkan orang yang berbeda, dan di akhirnya merasa punya mandat dari Tuhan bisa memaksa orang lain. Itu persoalannya. Nah, jadi melihat yang semacam inilah kita melihat dalam proses peradaban umat Islam sendiri, di mana kodifikasi hukum Islam berjalan bagaimana caranya. Mungkin Anda melihatnya yang indah-indah saja. Saya ingin sampaikan bahwa ketika menyusun fikih itu sendiri, itu tidak lepas adanya tekanan-tekanan politik dari sang penguasa. Dan itu sampai sekarang by order hukum ini. Ya, di mana saja namanya DPR, di parlemen dimanapun ketika membuat undang-undang itu tekanan politik dari berbagai kepentingan sampai sekarang. Iya kan? Yang tidak sejalan dibantai. Abu Hanifah juga dipenjara, diracun dalam penjara, meninggalnya. Ya, Imam Maliki juga sama, dicambuk di tengah lapangan, ditonton orang semulia beliau dihinakan oleh raja kok. Ya kan? Imam Syafi'i juga sama, matinya juga dibunuh, digebukin orang kok. Ya tidak langsung mati ya, 6 bulan sakit terus meninggal. Ya, Ahmad bin Hambal juga sama, dipenjara sampai lumpuh, karena lumpuh dikeluarin. Nah, begitu keluar dikasih baju oleh sang raja, hadiah, dilemparin, buat apa ini semuanya. Ini kan seperti itu kekerasan terjadi di mana-mana. Jadi artinya sampai hal-hal yang sangat sederhana saja. Ini jangan-jangan ketika menyusun hukum fikih itu yang dikorek-korek itu hadis. Al-Qur'annya tidak dilihat. Ini bukan kata saya. Inna qaumi takhadu hadzal qur'ana mahjura. Al-Qur'an sendiri mengatakan bahwa umatku sudah meninggalkan Al-Quran ini kok. Bukan kata saya. Iya. Sekarang bulan puasa. Allah ini bilang apa coba? Enggak dilihat ini. Lihat hadis. Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyama, diwajibkan siam. Kok jadinya munculnya nama itu saumah sih? Iya kan?
Di Al-Qur'annya dikatakan wa atimus siyama ilal laili, sempurnakanlah siam itu sampai malam. Ini baru masuk matahari masih merah, masih terang langsung ini mulutnya ini udah Siap-siap, Pak. apa namanya? Kolak. Begitu Allah nunggu dulu sampai atimus siyam ilal laili, sampai malam. Artinya minimal salat maghrib dulu lah. Ya kan sudah matahari langit sudah gelap, nah baru berbuka. Ini kan takjil, itu sunnah lagi. Gimana lagi persoalan? Ini kan berarti kan tidak mengkompar bahwa Al-Qur'annya ditinggalkan, itu terjadi. Ini dugaan saja ini masih ada menyalahkan. Mungkin masuk akal nggak dugaan saya? Ini kan kajian antropologis. Nah, kemudian lagi semua ketetapan hukum itu keburu disakralkan, dianggapnya berlaku abadi. Iya. Saya pernah diserang karena saya mengatakan bahwa hukum itu sifatnya kondisional. Tetapi ketika saya diserang bahwa hukum itu permanen, sekali Allah mengharamkan haram selamanya, sekali Allah menghalalkan halal selamanya, kita jangan bermain-main di wilayah hukum Tuhan yang abadi ini. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Sehingga artinya ketika negara kita Indonesia melarang kawin paksa, mereka demo karena Allah membolehkan paksaan. Gawatnya nih. Nah, begitu kita mengatakan bahwa hukum itu kondisional, mereka menyerang. Begitu saya keluarkan dalil mereka sendiri, al hukmu yaduru ma'a illatihi, gitu. Jadi ini ada sindrom juga, misalnya Arabis sindrom. Jadi kalau nggak pakai bahasa itu nggak mantep gitu. Ini kan persoalan semacam itu, dan bahkan ini untuk Pak Inang. Ini Arab sindrom ini sampai kepada persoalan antropologi, persoalan sejarah, sosiologi. Ini orang yang beragama Islam, sahabat-sahabat kita sendiri, itu lebih merasa bangga memiliki Khalid bin Walid, seorang jenderal yang perang tidak pernah kalah. Dia lebih bangga merasa memiliki Khalid bin Walid, tapi dia tidak pernah merasa memiliki Sudirman. Terima kasih. Oke.